selama ini kan kita selalu melakukan ekspor dalam ekspor terutama bahan mentah dalam hal ini CPO. Yeah. Nah, ini kan tentu kita ekspor contohnya misalnya katakanlah ke Uni Eropa, negara-negara Eropa atau negara. Tentu mereka setelah menerima CPO-nya kita juga harus pelajari mereka buat apa. Banyak peraturan kaitan dengan industri sawit ini, terlalu banyak aturan-aturan yang mengaturnya sehingga terlalu jelimet. Kalau bahasa kasarnya terlalu jelimet. Kita bedakan sama misalnya peraturan-peraturan yang di Malaysia justru lebih flat, lebih simple, sehingga hal seperti itu kan nggak perlu kita malu untuk mencontohnya. Misalnya negara-negara Malaysia, sehingga pelaku usaha dalam hal ini investasi juga bisa bergairah. Kan kita bisa lihat Malaysia juga bisa maju. Nah, contoh ada lagi misalnya katakan ekspor di dalam riset saya itu yaitu lihat dari HS code-nya si CPO yang diekspor dari Malaysia ke Belanda itu kira-kira kan sekitar 900.000 ton. Sekitar 600.000 ton. Nah, sementara Malaysia mengimpor dari Indonesia CPO kira-kira 900 sampai 1 juta ton. Berarti kan dapat dipastikan bahwa CPO yang diekspor Malaysia ke Belanda itu pasti CPO Indonesia. Dia yang menikmati. Pindah terminal aja ya. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi dengan saya David Eka Istiabudi di podcastnya Bisnis Indonesia Broadcast. Industri sawit nasional, Anda semua pasti tahu bahwa kita diberkahi atau punya potensi sawit yang begitu luas. Bicara potensi tentu juga ada sisi kiri dan sisi kanan, pro dan kontranya dalam industri ini gitu. Industri yang sangat besar ini dalam beberapa tahun tidak hanya punya peluang untuk bersinar, tetapi juga punya hambatan dalam eksplorasinya dalam konteks perdagangan luar negeri. Kita tahu sendiri misalkan seperti beberapa tahun lalu Uni Eropa memban gitu ya, misalkan produk-produk kelapa sawit Indonesia gitu. Tetapi dari sisi peluang atau hilirisasi industri, komoditas ini punya rantai pohon industri yang cukup panjang. Siapa tahu sampo itu juga bagian dari kelapa sawit, bukan sekedar minyak goreng. Nah, rantai panjang ini kebetulan ada kawan lama ya, tapi selalu segar, Pak Saleh Husin, Menteri Perindustrian periode 2014-2016, sekarang juga aktif di Wali Amanat UI. Dan tentunya yang paling established adalah sebagai Managing Director Sinarmas, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas David. Kita udah lama ya berjumpa dalam suasana yang biasa ketika apalagi waktu masih di parlemen, terus di kabinet, sering berinteraksi. Betul. Kalau dulu Bapak menghindari saya, Pak ya. Karena tahu, wah ini jebakan apa lagi nih pertanyaannya. Ya, ini pasti dulu ya cukup ya tahu lah, misalkan posisi wartawan dan narasumber satu di lapangan, dan ya waktu itu saya bertugas di Kementerian Perindustrian Pak ya. Ya sebenarnya nggak jauh-jauh Pak ya, dari 2014, 2016 hingga hari ini Bapak masih berkecimpung bicara soal industri. Iya. Dan selamat Pak untuk gelar barunya. Doktor ya Pak. Terima kasih. Wah, ini profisiat nih. Ya, saya sih selalu respect dengan figur Pak. Saya pikir Bapak sudah tidak memikirkan akademik lagi gitu loh. Tetapi masih serius ya. Kalau baca disertasinya juga serius nih. Bicara soal tantangan global dan hilirisasi sawit Pak. Nah ini kalau dulu saya kenal Pak Saleh ini kan bicara soal garam Nagekeo Pak. Oh iya. Ini udah. Iya. Masih sering pulang ya Pak ya ke Rote? Iya, kalau ke Rote ya, kalau pulang nyekar udah gitu ya. Tadi nyinggung garam juga kan kita harus memang kan garam merupakan kebutuhan daripada industri-industri yang memerlukan bahan baku tersebut. Jadi memang harus
selalu tersedia dan kita harus buat agar kita tidak terlalu tergantung kepada impor ya. Iya. Nah ini belakangan ya meskipun hari ini kita bicara soal khusus disertasinya, ngulik lah. Iya. Karena menurut saya juga menarik Pak membaca halaman demi halaman disertasi Bapak nih. Salah satu yang menarik dalam latar belakang masalah disertasi Bapak adalah pro dan kontra hilirisasi sendiri. Betul. Nah mungkin saya lihat kalau 2014 waktu itu dengan ada Ripin ya Pak ya. Iya, ada Ripin. Mundur lagi di era Pahi gitu. Udah ada tuh konsep penghiliran ya Pak. Pas waktu itu akhirnya disahkan di era saya. Bapak terus Ripin ya. habis itu diteruskan oleh Pak Erlangga maupun Pak Agus sekarang. Nah, tetapi kok saya melihat ya Pak, apa bedanya hilirisasi yang dulu sama kata hilirisasi yang hari ini kita dengarkan Pak? Mungkin Bapak kita bicara soal hilirisasi dulu Pak. Ya, sebenarnya kan hilirisasi ini adalah memang sesuatu yang di setiap negara memang harus melakukannya. Karena apa? Karena kita mempunyai sumber daya alam. Dalam hal ini contoh yang di dalam riset saya tentang disertasi yang saya lakukan yaitu tentang hilirisasi industri sawit. Nah, selama ini kan kita selalu melakukan ekspor terutama bahan mentah dalam hal ini CPO. Nah, ini kan tentu kita ekspor contohnya misalnya katakanlah ke Uni Eropa, negara-negara Eropa atau negara. Tentu mereka setelah menerima CPO-nya kita juga harus pelajari mereka buat apa CPO tersebut. Kan nggak mungkin ditelan bikin minyak goreng atau bikin apa, pasti kan bikin sesuatu. Artinya dihilirisasi membuat produk-produk yang sesuai dengan lini usaha daripada perusahaan-perusahaan yang ada di negara-negara masing-masing. Nah, CPO ini kan bisa dihilirisasi di dalam 3 kategori, baik kategori untuk mau buat untuk produk yang kaitan dengan food, makanan minuman, atau juga yang berkaitan dengan chemical, oleochemical. Di dalam hal ini nanti produk akhirnya bisa jadi contoh misalnya sabun, sampo, deterjen maupun yang lain-lain. Nah, yang ketiga adalah untuk bahan bakar. Dalam hal ini yang sementara ini yang sudah dikembangkan adalah biodiesel. Nah, itu tiga jalur yang akan bisa dilakukan. Nah, memang untuk pengembangan untuk mendapatkan nilai tambah ini kita harus lakukan karena apa? Yang selama ini juga kita udah melakukan tapi mungkin masih kecil dalam jumlah. Nah, sementara kita kan produksi CPO kita kan makin meningkat terus. Dan saat ini kan produksinya kan udah sekitar 47 juta ton per tahun. Yang diekspor kira-kira sekitar 25 juta ton. Yang diekspor itu jumlah sebesar itu kan alangkah sayangnya kalau misalnya kita ekspor dalam bentuk bahan mentah. Sementara kalau kita lakukan downstreaming artinya pendalaman industrinya makin dalam, maka itu kita akan menciptakan selain menciptakan lapangan pekerjaan juga mendapatkan nilai tambah. Nah, nilai tambah itu kan sangat besar. Nah, salah satu riset yang di dalam disertasi saya tersebut ya itu satu adalah kalau kita meningkatkan untuk di industri hulunya ditingkatkan kira-kira sekitar 15% dan dengan sendirinya hilirnya ditingkatkan 15%, maka hulunya misalnya turun menjadi 5%, nilai tambah yang didapat devisa yang bisa dihasilkan tambahan itu kira-kira sekitar 7 miliar US dollar. Karena itu sangat besar. Nah, terus juga kalau katakanlah kita misalnya salah satu contoh di hilirisasi yang dilakukan di bahan bakar dalam hal ini biodiesel. Nah, saat ini kan B35. B35 itu negara bisa melakukan saving devisa yang bisa dilakukan itu kira-kira sekitar 161 triliun kalau dirupiahkan. Itu kan sangat-sangat besar yang selama ini kita
misalnya 35% kita udah kurangi, harus import Solar. solar dalam hal ini bahan bakar yang fosil. Ya. Nah, sementara kita bisa lakukan bahan bakar yang energi terbarukan melalui sawit ini CPO. Kan ini harusnya kan bagus. Ya, ya. Nah, tentu pasti nama juga melakukan kita untuk mendapatkan keuntungan pasti akan mengurangi keuntungan pihak-pihak lain. Ya, ya, ya. Namanya orang keuntungannya berkurang, mau itu perusahaan, perorangan atau negara pasti teriak. Ya teriaknya dari bentuk macam-macam. Macam-macam. Wah, misalnya katakanlah yang selama ini kita ekspor ke negara-negara Eropa, pasti dapat dipastikan adalah mereka punya industri-industri turunannya di sana. Ya. Nah, di dalam penelitian saya di disertasi tersebut, itu kira-kira ada sekitar 62 negara yang melakukan perdagangan daripada CPO yang datang dari Indonesia. Nah, berarti kan ada sekitar 62 negara nih yang menikmati keuntungan tersebut. Nah, kalau kita katakan lakukan hilirisasi berarti pasar CPO di pasar internasional kan berkurang karena kan kesedot untuk dilakukan olah di dalam negeri. Namanya berkurang di sana pasti teriak karena mereka kan juga mau menikmati keuntungan pasti teriak. Ya teriaknya dalam berbagai macam. Itu yang dilakukan dan juga banyak hal lah yang dapat kita lakukan. Kalau kita lihat memang dari sisi ini benci tanpa rindu bicara sawit ya Pak. Betul. Nah, ketika misalkan pemerintah hari ini kan baru saja kemarin mendorong dari B30 ke 35. Iya. Mau 40 tapi nggak jadi B35. Naik 5% aja kan meningkatkan demand yang cukup tinggi ya Pak ya. Mungkin ya kalau misalkan naikin 40 mungkin kita bicara soal bagaimana adaptasi industri otomotif ya. Tetapi dari sisi hari ini ketika misalkan kebutuhan FAME untuk biodiesel itu menjadi kelak B30, 50 atau biofuel yang untuk after itu Pak itu meningkat jadi B100 itu tidak perlu bahasanya kan Pak tidak perlu dihilirisasi lagi tetapi udah diabsorb untuk kebutuhan nasional. Nah, pertanyaan dari saya adalah ketika misalkan hari ini pemerintah mengakali sawit selain untuk minyak goreng yang paling besar adalah untuk FAME ya Pak ya, untuk biodiesel, untuk energi tadi. Tetapi sebagai oleochemical, bagaimana pengembangannya? Mungkin ini yang menarik dari diskusi Bapak betul. Bicara turunan. Nah, tadi yang tadi Bapak bilang 7,5 billion tadi itu Pak, itu hanya bicara soal tahap pertama ya Pak? Iya, tahap pertama. Nah, ketika nanti sampai si Sampo dan teman-temannya itu tuh akan lebih besar lagi. Itu pasti akan lebih coba besar. kita masuk ke yang oleochemical Pak. Jadi pastikan kembali lagi yang akan melakukan hilirisasi dalam ini pasti industri, dalam ini pihak swasta, nggak mungkin pemerintah. Pemerintah kan hanya menyiapkan kebijakan, menyiapkan berbagai aturan yang kira-kira memudahkan para pelaku usaha. Nah, tentu pelaku usaha itu akan melakukan investasi sesuai dengan keahliannya dia atau kebiasaan bisnisnya dia. Dia mau masuk di dalam pengembangan industri turunannya apa? Misalnya, saya udah di grup usaha saya misalnya untuk membangun misalnya untuk pengembangan industri sabun. Atau juga ada juga pengembangan industri deterjen. Ada juga yang pengembangan industri misalnya yang lain ini kan ya di chemical atau di food juga macam-macam. Nah, ini kan tergantung. Tapi paling enggak pemerintah harus menyiapkan dulu. Kalau selama ini berarti kan industri-industri tersebut ada di negara-negara lain. Kita kan mau menarik, Anda jangan bangun di sana, tapi bangunlah di Indonesia. Tentu dekat dengan bahan baku. Oke. Nah, 62 negara tadi Pak yang menikmati CPO kita, yang mengolahnya menjadi produk hilir, itu mana saja Pak yang paling besar Pak? Ya, di kawasan dekat dan jauh gitu. Banyak. Salah satu contoh yang paling itu adalah konkret adalah Belanda. Belanda tidak punya kebun sawit, tapi lihat dari HS code yang dari neraca perdagangan bisa kita lihat bahwa Belanda melakukan ekspor
CPO 1 juta ton 1 tahun ke negara-negara. Berarti kan dia menikmati selisih harga. Iya. Dan salah satu negara melaporkan yang selalu mengatakan bahwa itulah apa berbagai dengan negatif campaign yang dilakukan adalah enggak inilah apa segala macam, tapi di satu sisi dia dagang ada 1 juta ton 1 juta ton setiap tahun. Jadi memang akhirnya jadi ujung-ujungnya sebenarnya perang dagang. Gitu. Karena apa? Karena kan negara-negara seperti misalnya Amerika, Brasil, Cina itu kan penghasil minyak nabati yang berasal dari kedelai, soybean kan. Terus kayak rapeseed itu adalah negara-negara Eropa. Nah, khusus untuk kayak bunga matahari yang paling besar itu ya dari Ukraina dan Rusia. Hari ini sedang gonjang-ganjing. Nah, ketika pas pecah perang Ukraina dan Rusia yang pertama kan sempat supply minyak nabati bunga matahari dari dua negara tersebut kan stop. Akibatnya pasar kosong. Pasar butuh yang paling tersedia, yang paling siap dan yang paling murah adalah CPO. Maka itu waktu itu waduh, harga kan naik. Harga naik, akhirnya orang segala macam pelaku usaha melakukan ekspor sampai di dalam negeri sempat kekurangan kan. Ya sempat waktu itu sempat ramai segala macam. Dan di saat pandemi industri sawit itu tenang ya Pak ya? Oh iya. Iya. Tenang ya Pak, yang paling tenang. Iya. Karena menikmati juga tuh. Betul ya, itu dengan kita juga nggak duga bahwa bisa pecah perang Ukraina Rusia akhirnya kebutuhan akan minyak nabati meningkat karena supply dari salah satu negara penghasilnya stop. Ya udah akhirnya cari lari ya. Yang lagi. selama ini mereka bilang itu nggak sehat apalah. Kalau begitu pas butuh bilang itu sehat. Ya. Itu sama seperti ini Pak, batu bara waktu bilang nggak itu Eropa dingin blackout ya Pak ya. Begitu pas lagi butuh ini bagus. Itu bicara kepentingan. Nah, ini di salah satu materi Bapak adalah pengembangan industri sampai 2035 tuh. Mungkin yang paling matang Oleo itu cukup farmasi domestik cukup banyak ya Pak, tahapan dia sampai 2035. Sama ya itu biodiesel yang paling sedot paling besar. Nah, kalau misalnya ini nanti bisa naik sampai katakanlah nggak usah sampai B100, B50 aja. Luar biasa. Contoh, itu udah captive kan Pak? Kalau sampai B50 udah captive. Oh iya, malah ada di salah satu negara Eropa di Italia sana itu untuk salah satu pembangkit listriknya sudah menggunakan B100. Seluruhnya dari CPO untuk pembangkitnya. Dan itu juga debatable Pak, karena mereka kan juga nggak mau nyebut itu sebagai EBT ya Pak ya. Oh iya. Diskusi kita waktu itu saya pernah dengar diskusi di SDM dengan Pak Jonan itu bicara waktu sampai di Trias Politika bicara soal kontroversi lahan ya. Lahan berasal dari mana itu sawit yang ada. Padahal kan kembali karena nyinggung tentang lahan di dalam penggunaan lahan tanaman yang memproduksi minyak nabati itu soybean dalam hal ini kedelai itu membutuhkan lahan kira-kira dari total luas areal yang itu sekitar 44%. Nah, sementara rapeseed kira-kira sekitar 9%, terus bunga matahari 8%, dan sawit itu hanya menggunakan lahan hanya 6%. Tetapi market share yang dikuasai dari 6% ini market share-nya sekitar 35%. Nah, yang soybean yang 44% hanya menguasai market share sekitar 23% kalau nggak salah. Begitupun yang lain kecil-kecil. Nah, ini kan salah satu kecemburuan. Karena apa? Sampai kapanpun produknya mereka tidak mungkin bisa bersaing dengan produk kelapa sawit. Karena satu, yang paling pertama adalah mereka kan negara-negara yang 4 musim. Kerjanya hanya 6 bulan. Sementara untuk di sawit kan negara tropis di Indonesia maupun Malaysia itu kan kerjanya 12 bulan. Udah pasti kan cost produksinya kan jauh lebih murah. Dan luas lahannya pun lebih sedikit.
Karena kan untuk membutuhkan misalnya untuk menghasilkan 1 ton itu membutuhkan kayak soybean membutuhkan luas lahan 4 apa 5 kali lebih luas daripada sawit. Nah pasti costnya kan pasti lebih mahal. Iya. Siapa kapanpun pasti akan lebih mahal sehingga ya udah untuk bersaing ya. Sebagai nabati produk minyak ya Pak. Sebagai produk penghasil minyak nabati. Selain sawit itu yang kedua langsung kelapa atau sudah yang kayak mungkin soya Pak? Enggak, jadi soybean langsung. Langsung soybean. Untuk Indonesia aja Pak, untuk market kita ya Pak ya? Oh enggak, ini bicara global, dunia. Jadi kelapa nggak terlalu dilirik ya bagi mereka ya Pak? Kecil. Ya itu kan kalau ada, tapi kalau nggak salah di presentasinya sangat kecil. Malah masih jauh di bawah di bawah minyak inti sawit kernelnya. Nah, kalau bicara soal nabati Pak, ini yang kita bicara. Ini kan kita kan suka makan gorengan ya Pak. Nah misalkan kalau pertumbuhan per tahun itu ngikutin pertumbuhan ekonomi saja Pak, 5-6% gitu. Biasanya kan makanan minuman lebih tinggi di atas pertumbuhan ekonomi ya Pak ya. Terus tadi Bapak sebutkan dengan rencana kita sampai B50, bahkan ada yang B100 tuh after itu. Nah kita akan bahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri aja tuh bakal kesusahan itu tahun berapa Pak? Jadi masa depan sawit kita nih, apakah kita akan benar-benar konsolidasi untuk memenuhi dalam negeri atau kita perlu melihat pasar luar? Nggak, jadi yang paling pertama adalah kan selama ini kita ekspor dalam bentuk bahan mentah, CPO kan. Nah, kalau di samping itu juga harga ditentukan oleh 2 bursa di luar negeri. Ditentukan bursa Malaysia maupun bursa Belanda. Kan kita yang punya, harusnya kan hukum dagang itu kita yang punya barang, kitalah yang nentukan harga, kita yang ini orang lain yang nentukan. Kan aneh. Nah, maka itu agar kita tidak terlalu tergantung kepada ekspor bahan mentah di pasar internasional, salah satu adalah tentu kita mengontrol volume ekspornya ke pasar internasional tersebut. Nah, kalau kita kontrol berarti kita kan menghentikan pasarnya, kita kurangin. Nah, berarti kurangin, tentu harus ada jalan keluarnya. Kalau di dalam negeri apa? Bagaimana untuk menyedot pasokan yang produksinya kan meningkat terus. Satu jalan adalah dengan melakukan hilirisasi. Nah, hilirisasilah yang akan menjawab untuk menyerap minyak yang ada yang diproduksi. Tentu pasti akan meningkat. Nah, karena apa? Dengan kita melakukan hilirisasinya makin bagus, makin meningkat, tentu permintaan akan TBS dalam hal ini tanda membuat segar kepada petani pasti akan meningkat. Nah, dengan meningkat pasti harganya kan juga ikut naik. Nah, dengan permintaannya makin meningkat pasti pendapatan petani kan meningkat. Di samping itu, karena permintaannya meningkat juga, pasti petani akan meningkatkan produktivitas daripada tanaman sawitnya. Yang selama ini terutama punya petani-petani swadaya itu dia hasilkan kira-kira per hektar itu kira-kira antara 2-3 ton per hektar per tahun. Sementara punya petani plasma maupun perusahaan udah bisa menghasilkan 5-6, bahkan ada yang sudah 7 ton. Itu yang plasma tuh Pak? Nah, yang plasma maupun yang perusahaan-perusahaan besar. Karena mulai dari pembibitan, perawatan segala macam kan udah dengan yang bagus sehingga produktivitas. Nah, pasti dengan meningkatkan produktivitasnya dengan sendirinya pasti produk daripada peningkatan daripada penghasilan para petani ini akan meningkat. Nah, dengan sendirinya akan berdampak kepada PDB kita. Itu. Ya, jadi memang kalau lihat dari ceritanya Bapak ini semuanya senang ya Pak ya? Betul. Pasti nggak mungkin semua senang. Pasti ada pihak yang minimal kita lah. Kita pasti ada pihak yang namanya nggak ada satupun dimanapun usaha apapun yang semuanya happy. Pasti ada pihak-pihak tertentu yang nggak happy. Contoh misalnya dengan melakukan B35. Kan pasti ada ya, karena ada berkurang 35%. Tambah 5% lagi.
Ada yang pasti. Ada yang minimal ya, itulah ya. Iya. Nah, Pak, tapi kalau hari ini bicara bursa, Pak, kita kan barusan punya Betul. tahun lalu itu Betul, ya, Pak, ya. betul. Anggapan saya itu jadi bursa kita. Yang tadi Bapak sebut, Betul. yang kayak Malaysia. Betul. Tapi bisa fungsinya seperti itu, Pak? Enggak, jadi saat ini memang sebenarnya bursa CPO Indonesia ini sudah ada sejak lama. Iya. Tapi ya Nah, yang kemarin diresmiin sama Pak ya, Julas tuh? nggak berkembang. Belum Nah, ya. akhirnya kemarin 23 Oktober kemarin di launching ulang lagi oleh Pak Mendak untuk menggairahkan bursa CPO Indonesia. Tetapi saya sempat ngomong juga sama Mas Jul, saya bilang yang paling utama adalah bagaimana agar bursa ini menjadi aktif. Ya. Kan selama ini kan pelaku usaha maupun buyer sudah nyaman untuk bertransaksi di dua bursa tersebut, baik Malaysia maupun di Rotterdam. Nah, ketika kita mau meminta mereka untuk memindahkan transaksinya di bursa di Indonesia, tentu kan siapapun dia pasti akan bertanya, saya kalau pindah ke sana, apa keuntungan saya, apa yang saya dapat. Nah, tentu pasti harus ada. Kalau misalnya hanya sama, ya mohon maaf, nggak mungkin orang mau memindah. Sama juga kayak misal kita pedagang di pasar, sudah biasa dagang di pasar Palmera, disuruh pindah ke pasar misalnya Blok M, kan dia nanya, saya pindah ke sana, saya apa untungnya? Nah, begitupun juga itu. Disinilah perlu keterlibatan pemerintah dalam hal ini. Pemerintah dalam hal ini dengan memberikan berbagai rangsangan, misalnya instrumen-instrumen dalam hal ini, misalnya insentif-insentif perpajakan, berbagai aturan-aturan yang dimudahkan. Terus ada insentif-insentif lain lagi sehingga ada daya tariknya orang mau memindahkan. Nah, kalau misalnya akhirnya mulai orang udah memindahkan transaksinya di bursa CPO Indonesia, transaksinya udah mulai bergairah, dengan sendirinya nanti suatu saat ke depan bisa aja nanti para petani sawit bisa memperdagangkan TBS-nya di bursa CPO Indonesia sehingga harganya terkontrol, tidak seperti sekarang. Iya. Nah, jadi bisa ngebayangin memang itu kayaknya nggak gampang ya, Pak? Nggak gampang, tapi paling nggak wadahnya dipersiapkan. Ya, sudah ada. Kalau nggak kita mulai ya nggak jalan-jalan. Ini kan berarti udah masuk 6 bulan ya. Betul. Nah, terus kayak misalnya melakukan hilirisasi, ada juga yang nanya mau mulai dari mana? Ya namanya kan pelaku usaha. Pasti kan saya keahlian saya untuk bikin misalnya sabun, keahlian saya bikinnya deterjen, atau keahlian saya bikinnya turunan dari minyak goreng apa, nah, atau makanan turunannya apa yang dari margarin gitu ya, margarin atau macam-macam. Kayak contoh misalnya coklat yang biasa kita makan, KitKat misalnya, itu mau nggak mau sampai kapanpun pasti dia akan menggunakan CPO. Semua produk coklat yang begitu ya, Pak? Ya kayak. Kalau nggak dia pakai minyak nabati yang lain, misalnya katakan pakai yang lain, lembek coklatnya, dia pasti pakai CPO. Dia sebagai apa ya, bahasa lilinnya tuh, Pak? Kalau sehingga keras. Iya. Dan itu tuh harus. Jadi sampai kapanpun pasti akan membutuhkan. Jadi sebenarnya di awalnya penemuan sawit jadi minyak ini invensi yang luar biasa ya. Jadi dibilang wah nggak sehat. Itu kan produsen negara Eropa. Kok dia bikin? Mungkin dibatasi ya, Pak ya. Apa namanya, CPO free-nya dibatasi itu yang di logo-logo itu. Ya tergantung. Nah, ini kalau kita balik, Pak, ini kan kita juga punya PP, Pak, kemarin. PP 77 2022 tuh. Betul. Menurut Bapak udah ideal, Pak? Ya, saya kira kalau namanya peraturan tentu kan perkembangan daripada dunia usaha ini kan berkembang terus. Saya kira perlu terus untuk di-improve kembali lihat dengan situasi. Kayak misalnya kan di dalam disertasi saya juga mengatakan bahwa banyak peraturan kaitan dengan industri sawit ini, terlalu banyak aturan-aturan yang mengaturnya sehingga terlalu jelimet. Kalau bahasa kasarnya terlalu jelimet. Kita bedakan sama misalnya peraturan-peraturan yang di Malaysia.
justru lebih flat, lebih simple, sehingga hal seperti itu kan nggak perlu kita malu untuk mencontohnya, misalnya negara-negara Malaysia, sehingga pelaku usaha dalam hal ini investasi juga bisa bergairah. Kan kita bisa lihat Malaysia juga bisa maju. Nah, contoh ada lagi misalnya katakan ekspor di dalam riset saya itu, yaitu lihat dari HS code-nya, si CPO yang diekspor dari Malaysia ke Belanda itu kira-kira kan sekitar 900.000 ton. Sekitar 600.000 ton. Nah, sementara Malaysia mengimpor dari Indonesia CPO kira-kira 900 sampai 1 juta ton. Berarti kan dapat dipastikan bahwa CPO yang diekspor Malaysia ke Belanda itu pasti CPO Indonesia. Dia yang menikmati. Pindah kriminal aja ya. Iya. Kok bisa, Pak? Maksudnya ya kalau gitu saya bapak aja yang jual langsung gitu. Iya. Ya itulah yang terjadi. Nah, itu yang maka itu dengan kita melakukan hilirisasi kita bisa mengontrol. Kalau enggak kan kita mau kontrol tapi enggak ada daya tampungnya di dalam negeri kan susah. Teriak pasti pelaku usaha. Tapi hari ini kalau perkembangan terkini terkait dengan kondisi G2G-nya gimana Pak untuk sawit nasional terkini Pak? Iya saya kira pasti pemerintah Indonesia juga terus berjuang, terutama hambatan-hambatan yang selalu dihadapi terutama dari Uni Eropa. Ya kan bagaimana? Tambah PR-nya nih, nikel juga nih. Iya, kan bagaimanapun namanya setiap negara akan melindungi usahanya mereka. Dalam hal ini kan mereka penghasil, mereka kan penghasil minyak nabati yang dari bunga matahari maupun rapeseed. Kan pasti akan mau melindungi produknya yang kos produksinya pasti lebih mahal kan dia. Dia akan melindungi. Nah, akhirnya berbagai cara dihambat lah. Ya, tetapi ketika extraordinary yang Ukraina dan Rusia ini akhirnya ya buktinya kan kemarin mereka teriak-teriak. Iya. Yang hambat akhirnya teriak-teriak minta supply CPO. Iya. Kalau enggak kan teriak pasti masyarakatnya. Nah, dengan sebagai pelajaran Pak, misalkan memang mereka tidak menerima alternatif tidak menerima apa nih? Misalkan anti bahasanya Pak ya. Sehingga berarti mereka tutup pabriknya. Nah, kan mereka ada punya pabrik-pabrik penghasil turunan daripada CPO. Kan nggak mungkin itu ditutup. Ada karyawannya kok. Iya. Kan nggak mungkin. Dia mungkin nggak suka labelnya. Iya. Atau dia nggak langsung dia impornya dari negara lain. Kan nggak mungkin, pasti dia tutup pabriknya. Gitu. Nah, soal ini Pak, ini aku masuk yang dalam yang terakhir. Ini supaya sawit ini tidak sederhana itu bisnisnya. Maksud saya betul. Karena memang ya konflik agraria ada segala macam lah maksudnya. Lingkungan juga di situ ada, tetapi bicara tadi Bapak sudah sampaikan roda ekonomi, nilai tambahannya segala macam. Tapi kalau bicara hari ini, kita lihat mungkin 5 tahun belakangan ini hilirisasi yang ditengok pemerintah adalah hilirisasi komoditas mineral ya Pak ya, yang menjadi concern. Tetapi kalau ya itu saya sampaikan di awal tadi bahwa hilirisasi yang saya kenal sebelumnya adalah meningkatkan nilai tambah dari produk yang sawit misalkan. Lalu nanti ada kayu jadi apa lah gitu, kemudian kertas segala macam, tisu segala macam gitu. Nah, ada konsep yang berbeda Pak. Kalau yang sawit ini mungkin Bapak sampaikan juga tadi, petaninya seneng, manufacturing, dari manpowernya juga ada di situ. Nah, tenaga kerjanya tercipta. Itu dia Pak. Dalam artian ketika misalkan hilirisasi ini sukses Pak, seperti yang Bapak ceritakan atau Bapak tuliskan dalam disertasi Bapak ini, akan sebesar apa, sekuat apa menopang GDP nasional Pak? Kalau kita saya kira kan dari industri sawit ini adalah salah satu industri yang menghasilkan devisa yang saat ini paling terbesar. Kan devisa yang dihasilkan dari ekspor aja. Non migas ya Pak? Iya. Kira-kira kan sekitar 27 miliar US dollar itu berarti kan sekitar 420 triliun. Itu udah 1/5 dari
PDB kita kan sangat besar. Nah, itu baru masih bahan mentah dan ada baru hilirisasi yang kecil-kecil. Kalau misalnya hilirisasi atau downstreamnya itu betul-betul turun sampai tingkat yang lebih besar lagi kan sebagai industri. Sebagai industri kan penciptaan devisanya kan akan jauh lebih besar. Nah, dampaknya terhadap ekonomi kita di samping itu juga industri sawit ini kan mempekerjakan baik tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, itu kan cukup besar, antara 17 sampai 20 juta tenaga kerja yang terlibat di dalam kaitan dengan sawit. Baik di tanaman sampai ke industrinya. Kan ini satu yang sangat besar, bukan kecil lagi. Kita bisa bandingkan dengan contoh misalnya dengan contoh pakaian. Kita ekspor misalnya pakaian dari industri tekstil itu kira-kira bisa menghasilkan devisa kira-kira kalau zaman saya masih di Kemenperin itu kira-kira sekitar 14 miliar. Sekarang mungkin bisa sekitar 15 sampai 17 18 miliar US dollar. Tapi import bahan bakunya kan besar juga. Waktu itu kalau ekspor kita devisa di zaman saya itu kira-kira sekitar 14, ekspor import bahan baku kapas itu kira-kira sekitar 10 miliar US dollar. Kan cukup besar. Nah, ini sawit nggak ada importnya. Seluruhnya dari dalam negeri. TKDN full. TKDN full 100%. Nah, ini kan suatu yang luar biasa. Artinya ini adalah produk yang yang betul-betul yang menjadi salah satu nadi tulang punggung daripada ekonomi kita, karena cukup besar. Nah, kalau misalnya ini bisa dilakukan, misalnya katakan sampai untuk di energi, misalnya biodiesel nanti bioafter, biodiesel aja sampai B50, itu udah berapa besar? Kalau baru sampai B35 aja udah 161 triliun saving devisa yang kita bisa lakukan. Terus juga penghemat penciptaan lagi karbon. Itu kan cukup besar. Cukup besar. Nah, ini kan satu yang artinya bisa cukup bagus renewable energy segala macam. Jadi harusnya peran sawit, Pak, hilirisasi sawit ini cukup kontribusinya bahkan lebih besar. Betul. Lebih besar ke depannya, Pak ya. Betul. Semakin kita lakukan downstreamingnya kan makin besar dampaknya terhadap ekonomi kita. Nah, ini luar biasa. Kita udah bicara 30 menit, Pak. Gak kerasa kan, Pak? Gak kerasa ya. Ini kalau kuliah 1 semester juga gak kelar juga sih. Nah, itu Pak, salah satu sebenarnya kalau saya cerita, kami ingin bikin konten ini, Pak. Jadi saya bercerita membayangkan edukasi tentang pohon industrinya aja, Pak. Seneng kan ngeliat ya, betul, dari sawit betul, jadi ini evolusi itu betul. Menarik banget, Pak. Itu baru itu, tapi di luar itu, di belakang itu adalah kompleksitas ya, Pak ya. Betul. Industri segala macam. Kalau kita yang di kawasan industri yang untuk elektrochemical yang yang di Sindang ya, Pak ya. Di Semangke. Semangke. Itu kan isunya banyak ya, betul. pasokan gas segala macam. Nah, ini memang kayaknya kompleks ya, Pak, bicara soal hilirisasi industri dan semua sektor harus terlibat dalamnya, Pak. Iya, di dalam penelitian kita ya di samping memang ini udah jalan, tantangannya juga cukup besar. Kan di samping itu juga ada beberapa negara-negara tertentu yang sudah melakukan riset untuk mengurangi ketergantungan daripada CPO dari Indonesia dengan dia menanam sendiri. Contoh negara-negara yang saat ini misalnya di Tiongkok bagian selatan maupun India, terus Eropa bagian selatan di Spanyol bagian selatan itu udah mulai melakukan penanaman sawit. Mereka udah coba untuk melakukan itu. Berarti kan tujuan mereka adalah mengurangi ketergantungan untuk melakukan impor dari Indonesia. Iya, dengan memproduksi sendiri. Terakhir, Pak. Melihat hasil pemilu, Pak. Saya nggak menyebut ya. Iya. Tapi pemerintah berikutnya bakal lebih sayang sama industri sawit, Pak. Dalam artian mengelola, mengeksplorasi menjadi hilirisasi, Pak. Kalau Bapak lihat, Pak. Oh iya, saya kira siapapun pemerintahnya, karena ini adalah produk yang betul-betul 100% adalah dari bumi Indonesia. Di samping itu juga yang satu-satunya produk Indonesia yang menguasai pasar dunia.
Pasar dunia Pasar kita yang dunia, kontrol. kita yang kontrol. Nggak ada produk kita yang bisa menguasai pasar dunia. Iya, iya. Hanya satu-satunya adalah sawit. Nah, tentu siapapun presidennya pasti berkepentingan untuk bagaimana menjaga produk ini menjadi salah satu sumber daripada penopang ekonomi Indonesia. Pak Salusin, terima kasih. Makasih banyak Mas David. Bagi sobat bisnis yang ingin baca disertasi Pak Saleh, ditunggu bukunya di toko buku terdekat. kalau dicetak Iya, ya, Pak, ya. iya. Kalau dicetak ini kan Ya, mungkin kalau ada disertasi beberapa teman-teman yang sudah bilang udah hubungi gimana kita bikin buku. Iya. Ini Penerbit dalam podcast besar. ini, nah iya Pak, itulah Pak. Ini salah satu doanya kita kabulkan, kita bacakan Iya, lagi dalam iya. podcast ini. Gitu. Iya. Supaya jadi buku beneran. Apalagi nanti yang pendengar-pendengar Penonton ya apa Pak ya. podcast Iya. bisnis ini kan adalah pelaku-pelaku usaha. Nah itu dia, kita nantikan juga Pak. Viralkan di Iya, teman iya. Bapak. Iya. Oke, thank you Pak. Makasih banyak Pak Saleh. Mas David. Sukses untuk aktivitas Bapak. Ditunggu karya-karya berikutnya. Ya. Tentunya komitmen Bapak untuk paling nggak perhatian lah soal hilirisasi itu jadi cerminan bahwa kita memang punya prospek besar terkait dengan potensi komoditas apapun itu untuk industri nasional ya Pak ya. Ya mungkin sebelum itu terakhir saya bisa menambahin. Jadi buat para pendengar untuk belajar tidak mengenal batas usia. Ini dia. Jadi biar termasuk juga memacu yang muda-muda Benar. untuk terus belajar dan belajar. Belajar. Termasuk yang tua pun juga Harus belajar harus. ya, Pak. Ya, contohnya Pak Saleh nih. Terima kasih Pak untuk Makasih banyak. lesson learn hari ini, dan saya kira apa yang disampaikan Pak Saleh itu relevan karena Bapak Saleh nih sejak 2016 Ya. sampai sekarang masih bergerak dalam industri atau berada di salah satu pemain kelapa sawit terbesar Indonesia ya. Jadi paling enggak ya update lah, isunya update lah, meskipun menjaga ya. Kalau Pak Saleh saya dengar dari dulu tuh menjaga mana yang masih diperdebatkan, mana yang harus dikeluarkan di publik, dia jaga betul tuh. Jadi kalau doorstop sama dia susah gitu dulu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you Pak. Yuk, makasih Pak.